Halo, selamat malam pemirsa One on One. Kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Jakarta sekarang bukan lagi memang ibu kota Indonesia. Tapi Jakarta masih punya sejuta magnet yang menarik perhatian, termasuk juga hiruk pikuk Pilkada Jakarta. Apalagi juga berbicara soal pemimpin Jakarta dan akan kemana Jakarta ke depannya, akan seperti apa Jakarta ke depannya. Ini tentu juga menarik perhatian dari mantan gubernur Jakarta, yaitu ada Bang Yos atau Pak Sutioso. Langsung saja pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang mengenai manis dan pahitnya Jakarta di mata Bang Yos. Selamat malam Bang Yos, apa kabar? Malam bisa, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kabarnya kesini tadi sampai bela-belain naik ojek ya Bang ya, makasih loh. Kalau enggak aku pasti telat. Pasti telat, macet Jakarta luar biasa ya. Di Hotel Indonesia ya macet total kan, balik kanan rute macet lagi. Saya harus ngambil keputusan kan. Luar biasa. Telat, nanti sebelum kita ngomongin macet, saya mau tanya dulu. Pasti kamu uring-uringan kan? Oh, uring-uringan banget nih. Saya telepon abang saya kejar-kejar nih. Mana Bang Yos belum nyampe gitu. Bang Yos, kalau bicara soal macet mungkin ini pasti menjadi topik yang menarik ya untuk bicara soal macet di Jakarta. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya penasaran nih, Bang Yos jarang terlihat akhir-akhir ini. Di dunia sosial media atau dunia internet juga jarang terlihat. Di dunia layar kaca juga jarang terlihat. Aktivitasnya ngapain aja dan kemana aja sih Bang? Ya gini ya, aku memang lagi puasa bicara gitu ya. Ya politik lagi kayak begini, oke lah aku diem aja membaca ombak dulu gitu ya. Nah kalau kegiatan sehari-hari ya, bisa tahu lah aku ini purnawirawan ya, teman memang hobi saya ngurus tanaman, binatang itu memang hobi saya. Untuk killing the time lah gitu. Saya masih ingat nih rumah Bang Yos. Dan ini buka puasa pertama aku. Oh, buka puasa pertama di One on One Bang ya. Iya, nah ini kita harus ngobrol banyak nih. Harus ngobrol banyak nih selama 1 jam nih, semuanya kita pengen tahu nih dari Bang Yos nih. Bang Yos, kalau bicara soal Jakarta di mata Bang Yos sekarang seperti apa sih? Dulu Bang Yos kan menjabat, dipercaya memegang amanah jadi gubernur Jakarta kalau nggak salah 1997 sampai 2007 ya Bang ya. Nah kalau kita berkaca Jakarta sekarang seperti apa sih Bang Jakarta ini? Iya kalau sekarang seperti apa kan setiap gubernur kan pasti terus bertambah ya gitu terus berganti gitu. Tetapi saya ingin cerita gini ya supaya penonton itu paham itu bahwa kalau kita lihat potret Jakarta itu ya dari aspek geologis misalnya ya, Jakarta ini kota pantai kan, ya, tetapi flat dengan lautnya gitu. Tambah lagi ada 30% di bawah permukaan air laut ya, dan 30% itu bukan menyatu, gampang jadi waduk kan. Ini kan sebagaimana, sehingga kalau hujan lokal pun sudah basah di mana-mana gitu. Nah, yang paling sulit adalah ada 13 sungai yang mengalir dari selatan ke Jakarta, itu geografis. Itu artinya ada 3 jenis banjir. Yang satu rob, ya kan, karena pantai. Yang satu lagi hujan lokal itu, gitu, dan semuanya ada jalan keluarnya. Yang satu lagi sungai. Nah, kalau yang rob ini kan kita sudah rencanakan dulu membuat namanya giant sea wall gitu kan. Wall raksasa lah gitu, tembok raksasa untuk mendung. Nah, yang Jepang yang 30% itu ditanam di pompa-pompa air gitu kan, untuk disedot, dibuang ke air terdekat. Dari gubernur tuh ditambah tuh sekarang sudah ratusan. Itu nggak masalah lagi. Tetapi yang 13 sungai ini yang paling sulit. Karena tidak cukup diselesaikan di hilir saja. Di hilir itu di Jakarta kan. Di Jakarta aja belum selesai. 13 sungai itu untuk apa sih? Ngalirkan air kan? Lihat aja loh, berapa ribu rumah kalau dihitung yang ada di situ. Jadi sungai itu kayak direklamasi jadi sempit. Ini masalah. Di hilir saja belum selesai. Kalaupun di hilirnya sudah bersih semua ya, gorong-gorong, kali juga sudah oke. Tetapi di sebelah selatan sana tidak diberi tindakan, membuat situ-situ raksasa gitu yang besar ya, untuk membelokkan 13 air dulu sebelum masuk Jakarta, tetap aja tenggelam dengan medan seperti itu gitu. Nah itu tidak bisa dijangkau oleh gubernur karena 3 provinsi dilewatin sungai itu kan, Jawa Barat, Banten sama DKI, harus pemerintah pusat harus cawe-cawe lah gitu. Itu kan salah satu persoalan adalah persoalan banjir yang sekarang kita lihat kalau hujan gede ada apa-apa pasti mungkin banjir akan terjadi. Hujan aja cukup lama di Jakarta, banjir pasti terjadi di Jakarta. Tadi juga sudah dijelaskan faktor apa yang menyebabkan Jakarta banjir. Memang perlu kerjasama 3 pihak.
Pemerintah pusat, atau dalam hal ini 4 pihak ya Bang ya, pemerintah pusat, pemerintah Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan juga Banten, Provinsi Banten. Itu kan dari segi banjir. Kalau segi yang lainnya, Bang Yus ngeliatnya gimana nih Jakarta? Ya, kalau sekarang dari aspek demografis ya, Jakarta itu kan dikenal miniaturnya Indonesia gitu ya. Yang aneh Indonesia itu apa? Yang aneh maksud saya berbeda dengan negara-negara lain adalah heterogenitasnya, kemajemukannya, ya, etnis ya, mulai dari Tionghoa, Arab, Pakistan, India, di Indonesia terwakili semua dari Jakarta ini. Suku dari Aceh sampai Papua semua terwakili dan ada paguyubannya. Agama yang 6 agama diakui pemerintah terwakili semua dalam jumlah yang cukup besar di sini kan. Nah, yang paling kaya ya sukung besar itu ya ada di Jakarta. Tapi yang paling miskin juga ada. Di Jakarta. Profesor, doktor banyak, tapi yang tidak berpendidikan juga cukup. Nah, perbedaan-perbedaan ini juga satu kerawanan apabila pemimpinnya tidak mampu menyatukannya, gitu kan. Nah, inilah pemerintahan, belum masalah-masalah yang lain lah, masalah sosial yang lain gitu. Tetapi demografi ini pun sudah satu kerawanan tersendiri. Jadi masalah gitu. Jakarta tuh 2 masalah utamanya adalah banjir sama masyarakatnya yang begitu heterogen. Ada persoalan lain nggak Bang yang harus mendapatkan perhatian di Jakarta selain 2 persoalan tadi Bang? Nah, Jakarta ini kan mengemban multifungsi. Ya. Saya membandingkan Jakarta dengan yang ekstrim ya, di saya dengan Canberra. Canberra, ibu kota Australia Canberra itu hanya satu fungsi yang dia bawa, pusat pemerintahan. Ya, saya pernah sekolah di sana ya tahun 89-90. Tahu nggak penduduknya tahun itu 90 berapa? 250.000. Nyamannya kayak apa? Hutan kota di mana-mana luasnya kayak begitu. Aku itu kalau belajar di tempat teman saya malam-malam pulang itu aku teriak-teriak sendiri karena ketakutan kan. Kalau dicegat orang nggak ngerti kan. Nah itu. Nah di Jakarta ini pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat ekonomi, pusat pariwisata, pusat pendidikan, pusat kebudayaan. Nah multifungsi itu menjadikan Jakarta seperti magnet. Orang pengen masuk Jakarta ini juga pekerjaan kan. Ya. Apalagi pada saat habis dilantik beberapa bulan tahun 1998, krisis ekonomi atau krisis politik berakumulasi menjadi krisis multidimensional itu kan, penjarahan di mana-mana seperti itu kan. Nah, itu kan di daerah juga sama orang kan. Nah, maka bertujuanlah ke Jakarta. Gitu karena itu sekali lagi peluang pekerjaan di sini kan. Apalagi orang yang mudik lalu cerita yang aneh-aneh lah. Ya, dia dapat kerjaan ini gitu sehingga nutut. Pernah pasca kerusuhan itu ya, tahun pertama aku jabat, orang datang dari luar 250.000 orang masuk Jakarta. Dan dari ini daerah, sesuai undang-undang kita, aku nggak bisa melarang kan. Dia harus nanti, padahal orang penyandang masalah sosial semua pasti tidak punya pekerjaan, tidak punya modal. Ya kan, pendidikan dia cukup, membawa anak istri di sini, yang pertama dia mau tinggal di mana misalnya, kolong-kolong, tanah yang kosong punya pemerintah atau swasta, itu kan membawa masalah terus kan. Anaknya suruh minta-minta di perempatan gitu untuk makan satu keluarga gitu, ya kan. Jadi tahun depannya lagi tambah lagi seperti itu. Jadi masalah kependudukan itu juga masalah klasik yang sulit, hanya bisa diselesaikan kalau di daerah juga pembangunan itu merata, gitu. Banyak peluang kerja. Mereka tentu saja ngapain gitu. Jadi masalahnya itu memang sangat complicated gitu. Tapi ada nggak perbedaan sih antara Jakarta di tahun 1997 sampai dengan 2007? Kita bandingin dengan sekarang apa Bang? Perbedaan mencoloknya Bang? Iya kan gini ya. Seperti misalnya kita bicara transportasi ya. Saya periode pertama 97 sampai 2002 itu tes saya itu kan tau lah, kota hancur-hancuran ya, uang tidak ada, rupiah kita anjlok sampai 15-16 ribu per US dollar ya. Reformasi juga banyak demo. Aku tahun pertama itu hanya 1,7 triliun kan. Pegawai saya pertama dari kanwil dari undang-undang baru masuk kan. Jadi nggak ada uang seperti itu kan. Nah oleh karena itu terus aku hanya survive aja 5 tahun harus survive. Bagaimana ibu kota tetap berfungsi sebagai pusat pemerintahan, bisa mengakomodir kepentingan internasional gitu kan. Lah baru yang periode kedua 2002-2007 baru saya berpikir menyelesaikan masalah ya. Yang pertama soal macet tadi kan.
Nah itu perbedaannya kan. Waktu itu saya mengumpulkan pakar-pakar transportasi untuk merancang transportasi. Kan. Nah, jadi kuncinya gini intinya saya, kalau kita ingin menyelesaikan masalah apapun itu, ini kata-kata terkenalnya Sun Tzu ahli strategi Cina ya, kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Nah, pada saat aku jadi gubernur saya pakai lagi, kenali dirimu aku gubernur dengan perangkat saya seperti ini, kenali musuhmu itu masalah. Kenapa kok macet? Nah, disinilah kuncinya pemimpin, jangan merasa pinter. Aku kalau strategi pertempuran mungkin paham kan, tapi macet kan nggak paham. Maka profesor dokter bidang transportasi ini saya kumpulin. Jadi rapat pertama nggak ada 5 menit, gitu. Saya kumpulin masalahnya, aku menyelesaikan masalah macet, terus saya slide. Prof, tolong jawab, slide, mengapa Jakarta macet? Udah dibaca, sudah Pak Gubernur. Assalamualaikum, selesai. Jawabnya saya yang berbulan-bulan dia. Karena itulah aku lalu tahu waktu dia ekspos sekian bulan itu udah siap, aku ekspos ngerti banget. Ngerti A sampai Z-nya. Berapa pertumbuhan kendaraan dibandingkan pertumbuhan jalan. Setiap kendaraan itu ratanya berapa orang. Kendaraan dari tetangga kita di Tangerang Bekasi masuk Jakarta berapa. Aku paham betul. Gitu. Satu hari berapa motor bertambah, satu hari mobil bertambah, gua ngerti. Nah setelah ngerti masalahnya, baru kita sama mereka, yuk kita selesaikan. Maka terciptalah ya konsep namanya PTM, itu Pola Transportasi Makro Ibu Kota. Itu terjadi dari 4 moda. Moda yang paling besar apa? Subway, kereta api bawah tanah ya. Itu rute dari Kota Tua ya terus ke Harmoni, itu lewat atas sungai supaya apa? Supaya nggak mahal. Baru masuk dia ke tanah itu dari Harmoni, terus rencananya itu sampai Fatmawati. Fatmawati belok ke kanan ke Lebak Bulus itu stasiun besarnya, ini diteruskan ke Depok sampai Bogor. Rencananya itu seperti itu, tetapi elevated, nggak lewat supaya murah, lewat di atas jalan gini. Jadi setelah tuh nanggil gini kan. Nah supaya orang Depok dan orang Bogor yang biasa naik mobil ke Jakarta, parkirnya di situ, naik subway. Nah yang di atas ini LRT. Dulu monorail konsepnya ya, kan, zaman Ahok diganti LRT gitu. Sekarang sudah jadi, cuman aku jarang-jarang lewat keretanya lewat ya. Nah terus yang di bawah begini adalah busway, moda yang ketiga. Busway itu 15 koridor. Nah yang terakhir alternatif adalah waterway, gitu kan. Ini kan niru Belanda, sungai untuk transportasi semua. Kenapa kita tidak bisa? Tidak bisa karena masih banyak rumah-rumah itu tadi kan. Tetapi kalau 3 ini sudah jadi saja, itu sudah akan terurai. Nah waktu itu krisis juga menghilangkan trust investor untuk masuk ke Indonesia, khususnya Jakarta kan, dengan terjadinya penjarahan perusahaan seperti itu. 98 itu. Nah, konsep yang saya yakini menyelesaikan masalah ini, kalau saya tidak mulai sebagai starting point, sampai hari raya kuda juga akan pernah jadi itu kan, ya. Oleh karena itu aku tanya sama tim ini, Prof. Dari konsep ini mana yang bisa saya mulai dulu? Jawabannya tegas, busway, Pak Gubernur. Kenapa busway? Lah Bapak nggak perlu investor Pak, jalan sudah ada, tim separator, bis kita pesan, supir kita rekrut. Oke, dari 15 koridor ini mana yang paling sibuk? Koridor 1 Pak, Blok M Kota. Itulah yang cikal bakalnya yang saya buka 15 Januari tahun 2004. Ini starting point. Nah waktu saya tinggal 3 tahun kan, 2007 aku sudah harus lengser. Maka kebut habis busway ini kan. Jadi selama sisa 3 tahun ini tak kebut itu 10 koridor selesai. Dengan catatan 7 beroperasi, 3 infrastruktur. Nah infrastruktur itu maksudnya sudah ada tracknya, tinggal mesen bis sama sopir kan, teruskan sama Foke dan nambah lagi 1. Nah sekarang dan terus semakin banyak sekarang koridornya. Mungkin tinggal 1 koridor saja. Nah maksud saya kalau pengen masalah kemacetan ini harus segera selesaikan. Subway juga harus dilanjutkan, tidak harus lewat bawah tanah. Bisa. Udahlah. Yang paling penting kalau cerita kamu orang Indonesia iya gitu. Kamu punya busway, punya subway punya gitu kan, walaupun pendek. Gitu kan. Habis itu elevated aja, lewat di atas jalan saja nggak apa-apa. Oke, baik. Gitu. Nah Bang Yos, itu kan ada persoalan-persoalan Jakarta yang sekarang kita lihat di depan mata. Persoalan kemiskinan, persoalan kemacetan, orang yang heterogen banget begitu. Tapi kalau kita berbicara soal Jakarta ini kan bukan lagi ibu kota.
akan bagaimana Jakarta ini ke depannya di mata Bang Yos. Tapi nanti kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.